Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, jumpa lagi bersama dengan kita semuanya di tempat ini. Kami bersyukur jika pada pagi ini kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur bahwa Yesus telah bangkit dari kematiannya, dan hari ini kita memperingati bahwa Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, satu pengharapan bagi kita semuanya bahwa kalau di mana Yesus tinggal, maka kita pun akan berada. Jadi mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari dengan penuh sukacita, penuh dengan pengharapan kita di dalam iman kita, kita datang pagi ini ke dalam hadirat Tuhan. Kita hampiri Tuhan, kita hampiri tahta Tuhan pagi ini. Oh, kami bersyukur untuk setiap kasih setiamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Pagi ini kami memandang kemuliaan Engkau, Sang Imam besar, Maha Agung di dalam kehidupan kami. Semoga yang layak ditinggikan di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus.
kami tahu bahwa Allah kami Allah yang hidup. Allah kami hidup menang dari maut. Dan pada hari ini Tuhan, ketika Engkau naik ke surga, Engkau tidak meninggalkan kami. Tapi ketika Engkau naik ke surga, Engkau berjanji bahwa Engkau akan menyediakan tempat bagi kami. Sehingga tempat di mana Engkau berada, kami pun berada. Pagi ini kami bersyukur Tuhan untuk setiap sukacita pengharapan yang telah Engkau berikan kepada kami melalui iman kami di dalam Engkau. Pagi ini kami mau bersukacita melalui ibadah kami pada pagi ini. Biarlah kiranya roh kami, hati kami penuh dengan sukacita pengharapan yang daripada Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Yesus telah naik ke surga. Bahwa kami tahu bahwa Yesus Allah yang kami sembah adalah Allah yang bertahta di atas dunia ini. Di surga, di bumi, semua kuasa ada di dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bagaimana sukacita Tuhan boleh mengalir di tempat kita. Bahkan di tempat Bapak Ibu Saudara semuanya menyaksikan tayangan ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita mau bersukacita. Kita mau bersorak-sorak. Sebab Dia adalah Raja. Bahwa Yesus Tuhan adalah Raja. Kita mau naikkan pujian ini berkatakan bahwa bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, sebab Dia Allah yang layak, Raja yang layak ditinggikan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, Engkau teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Sekali katakan bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, Engkau teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Selalu katakan agunglah kebangkitanmu. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih karunia-Mu, Engkau teguh dan mulia.
Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, hal yang terbaik yang telah kami terima di dalam setiap kehidupan kami. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu, kami hidup oleh karena kasih-Mu. Jika hari ini kami bersuka cita karena Engkau telah naik ke surga, Engkau menyediakan tempat bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, sehingga kami boleh ada di tempat di mana Engkau akan ada. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidup kami dan pengorbanan-Mu membangkitkan setiap roh kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur berbahagia kepada Tuhan karena hari ini kita memperingati kenaikan Yesus naik ke surga. Kita bersyukur bahwa Tuhan dengan kuasanya, dengan anugerahnya, Dia menjanjikan bahwa kalau Dia naik ke surga, maka kita pun percaya kita akan naik ke surga. Kita punya tempat di surga. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Tuhan mudik. Saudara-saudara, kalau bicara tentang mudik,
Maka hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa kalau bicara tentang isu mudik. Semua orang ingin mudik, semua orang ingin pulang kampung, semua orang ingin berjumpa dengan keluarganya, semua orang rindu untuk pulang ke kampung halamannya. Nah, saudara-saudara, kita lihat ada banyak orang yang mudik, tetapi Presiden mengatakan, peraturan PSBB mengatakan tidak boleh mudik. Wah, bagaimana ini? Padahal pengen mudik, tetapi nggak boleh mudik. Saudara-saudara, Tuhan Yesus juga nggak kalah. Tuhan Yesus mau mudik. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau kasih kepada saudara 5 alasan mengapa Tuhan Yesus mudik. Ada 5 alasan mengapa Tuhan mudik. Mengapa Tuhan pulang ke rumahnya di surga? Yang pertama adalah karena misi pelayanannya sudah selesai di dunia ini. Firman Tuhan mengatakan demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang kita dan dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman hari ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, yang telah ditetapkan sebagai yang berhak dan yang menerima segala yang ada. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Allah dari mulai sejak penciptaan, di dalam sejarah Alkitab, Tuhan berbicara banyak kepada banyak hal, kepada banyak nabi, kepada banyak orang-orang, kepada banyak kitab suci. Contohnya, saudara-saudara, Tuhan berbicara kepada Nuh, agar Nuh menyelamatkan keluarganya. Inilah misi penyelamatan Tuhan. Lalu Tuhan berbicara juga kepada Abraham. Tuhan mengutus Abraham untuk menjadi terang dan garam dunia. Abraham menjadi bapa beriman agar orang-orang lain percaya, beriman kepada Allahnya Abraham. Sehingga disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu juga Tuhan berbicara lewat Taurat. Tuhan juga berbicara kepada kitab nabi-nabi. Lalu Tuhan berbicara kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabi. Tetapi Tuhan mengatakan demikian. Dan di akhir zaman ini, bahwa Tuhan berbicara kepada kita lewat anaknya, lewat Tuhan sendiri. Dia adalah firman, dia turun ke dalam dunia dan firman menjadi manusia. Dan kita bisa melihat kemuliaan Allah yang ada pada diri Yesus seutuhnya. Jadi Tuhan berbicara kepada kita lewat Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah firman. Ketika dia berbicara, ketika dia berkata, ketika dia mengucapkan hal-hal, itu adalah firman. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Nah, saudara-saudara, di akhir zaman ini dia berbicara kepada kita tentang firman Allah yang hidup, yang luar biasa, yang memberikan pengharapan kepada kita. Dan misinya sudah selesai. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, ketika dia menyatakan keselamatan, ketika dia menyatakan anugerahnya, maka setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Ketika dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Dan hari ini kita memperingatinya sebagai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Firman Tuhan mengatakan, dan setelah ia menyelesaikan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Jadi setelah misinya selesai di dalam dunia, dia naik ke surga. Misinya sudah selesai di muka bumi ini. Lalu sekarang, misi itu siapa yang harus mengembannya? Misi yang ada yang harus diemban itu oleh gerejanya. Gereja Tuhan, umat Tuhan harus mengemban misi keselamatan. Tuhan mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-murid dan menjadi anak-anak Tuhan. Diselamatkan, dimuridkan, dibaptis, lalu diberikan perintah-perintah Tuhan untuk mengikuti perintahnya Tuhan. Saudara-saudara, itulah yang pertama. Yang kedua, alasan Tuhan mudik. Ia tidak akan meninggalkan kita. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Waktu Yesus naik ke surga, sebelumnya Yesus mengatakan pada murid-muridnya, aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Jadi saudara-saudara, di masa-masa sulit seperti ini, kalau kita mengalami tantangan, kalau kita mengalami masalah, kalau kita mungkin mengalami kekurangan, mungkin kita mengalami masalah dengan keadaan-keadaan yang sulit sekarang ini, saudara jangan
takut dan bimbang. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau yatim piatu. Tuhan mengatakan sebelum dia naik ke surga, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain, yaitu Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang mana? Roh Kudus yang ada di dalam hatimu, yang ada dalam diri saudara. Dia adalah Roh Allah, dia adalah Allah sendiri yang berdiam di dalam diri kita masing-masing, supaya menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jadi saudara-saudara, Ia tidak akan meninggalkan kita. Ia akan ada dalam hidupmu. Saudara yang mungkin pernah ditinggalkan oleh kekasih-kekasih saudara yang meninggal, yang sakit dan sebagainya, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Kalau saudara sakit, Tuhan tidak akan tinggalkan. Kalau saudara dalam keadaan terpuruk, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Kalaupun saudara terjatuh, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan menolak kita. Karena Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang ada dan tinggal di dalam hatimu. Bukalah hatimu untuk Tuhan. Jangan saudara merasa, saya sendirian Tuhan, saya tidak ada siapa-siapa. Kelihatannya Tuhan nggak peduli kepada saya. Tuhan lihat ada banyak orang-orang yang meninggalkan saya, yang tidak peduli, yang meninggalkan saya. Tuhan mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sendirian. Aku tidak akan meninggalkan engkau yatim piatu. Tetapi Roh Kudus akan menyertai saudara. Sekarang pun Roh Kudus menyertai saudara. Saudara jangan bimbang dan ragu, Roh Kudus ada dalam hatimu. Dia memberikan kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera. Yang ketiga, yaitu adanya serah terima jabatan. Mengapa Tuhan naik ke surga? Karena apa? Karena misinya sudah selesai dan ada serah terima jabatan. Yaitu dari Tuhan kepada Roh, yaitu Rohnya, Roh Kudus. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur ini tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia, yaitu Roh kepadamu. Saudara-saudara, tugas Tuhan Yesus sudah selesai, yaitu tugas menyelamatkan umat manusia. Dia mati di atas kayu salib, dia bangkit, lalu dia menampakkan diri selama 40 hari lamanya kepada umat manusia, lalu Tuhan naik ke surga. Itu adanya sertijab atau serah terima jabatan. Karena apa? Setelah Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan, tunggu janji Tuhan. Tunggu di Yerusalem. Murid-muridnya dengan para rasul, dia naik ke satu rumah di loteng di Yerusalem, dan selama 10 hari mereka menunggu janji Bapa. Itu yang dikatakan sebagai doa 10 hari Pentakosta, dan kita akan memperingatinya dan kita akan mengambil bagian di dalamnya. Dan setelah hari yang ke-10, 40 ditambah 10 hari menjadi 50. Hari yang ke-50 itulah hari Pentakosta. Hari pencurahan Roh Kudus, hari di mana Tuhan menyatakan dirinya kepada umat manusia di dalam Roh, bukan di dalam diri Yesus Kristus. Karena Yesus sudah naik ke surga, dia ada di surga, tetapi dia memberikan Rohnya kepada manusia. Dia memberikan Rohnya kepada kita umat Tuhan. Dia memberikan Rohnya kepada gereja Tuhan, agar gereja Tuhan diberikan kuasa, otoritas untuk bersaksi, untuk melayani Tuhan. Disitulah adanya serah terima jabatan, sertijab. Kalau saudara mendengar ada istilah, ada sertijab kepala staf angkatan darat, dari yang lama kepada yang baru. Ada serah terima jabatan Kapolri lama kepada Kapolri yang baru. Ada serah terima jabatan dari menteri yang lama kepada menteri yang baru. Ada serah terima jabatan dari gembala yang lama kepada gembala yang baru. Ada namanya sertijab, serah terima jabatan. Mudiknya Yesus ke surga itu adalah bagian dari sertijab, serah terima jabatan. Yesus telah selesai menyatakan misinya kepada umat manusia dan dia naik ke surga. Dan ketika dia di surga, firman Tuhan mengatakan, lebih baik aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, maka Roh itu tidak akan diberikan kepadamu, kepada gereja Tuhan, kepada kita semua. Jadi ketika Yesus naik ke surga, di hari Pentakosta itu, itulah Roh Allah yang diberikan, dicurahkan kepada kita.
Itulah otoritas Allah di dalam rohnya yang menyertai kita sekalian sebagai umat Tuhan. Di dalam keadaan yang mungkin menyulitkan sekarang, yang penuh dengan keterbatasan, saudara jangan menjadi lemah, saudara jangan menjadi kalah. Karena roh Allah itu ada dalam dirimu. Roh Allah itu ada dalam diri saudara. Dia akan memberikan kesegaran, Dia akan memberikan semangat, berikan sukacita yang baru. Tuhan mengatakan Dia adalah gembala. Dia akan menyegarkan jiwamu. Kalau jiwa saudara tidak segar, kalau jiwa saudara mungkin mengalami kelelahan, maka Tuhan mengatakan Dia adalah gembala yang menyegarkan jiwa saudara. Dia akan menuntunmu, Dia akan memberkatimu. Yang berikutnya adalah yang keempat. Mengapa Ia pulang kampung? Mengapa Tuhan mudik? Karena Ia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Tempat apa? Oh, orang bilang, kita siapkan aja nanti kalau kita mati, tanah ukuran 2x4. Oh, rumah saya yang bagus, rumah idaman dan sebagainya. Saudara-saudara, kita punya rumah idaman yang terbaik. Di atas segala-galanya itu rumah kita di surga. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jangan ngegelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, yaitu di surga, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara-saudara, alasan keempat mengapa Tuhan Yesus mudik ke surga, yaitu Dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi saudara semuanya. Bagi saudara yang percaya kepada Yesus, bagi saudara yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara diberi hak, saudara dikasih kapling, saudara dikasih rumah yang terbaik, yang terindah, yang ternyaman, semuanya yang terbaik, yaitu adanya di surga. Jadi kalau saudara mau memiliki rumah di surga, caranya bagaimana? Mungkin orang bertanya, gimana saya bisa sampai ke surga? Bagaimana saya bisa memiliki rumah di surga yang Yesus janjikan, yang Isa Al-Masih janjikan kepada kita? Cuma satu. Percaya pada Yesus, engkau akan diselamatkan. Percaya kepada Yesus, maka engkau akan mendapatkan bagian mahkota kerajaan Allah di surga, dan engkau akan punya rumah di surga. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan, Ia menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke sana. Pergi ke sana kemana? Ke surga, saudara-saudara. Dia naik ke surga, Dia pergi ke rumahnya, di surga rumahnya Tuhan, dan kita pun nanti punya rumah di surga. Tetapi Tuhan lebih dahulu mendahului kita untuk kita tinggal di surga. Bagi Bapak Ibu Saudara keluarga yang telah meninggal, Tuhan sudah menyediakan tempat di surga. Bagi saudara dan saya, satu ketika dipanggil Tuhan, Tuhan menyiapkan kita di surga. Apabila di akhir zaman ini tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah mulai mendekat, kalau Tuhan datang, maka kita diangkat oleh Tuhan ke surga. Karena Tuhan mengatakan apa? Aku akan datang kembali. Jangan saudara tidak percaya. Jangan gelisah hatimu. Tuhan mengatakan, Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia telah mati dan Dia bangkit dan Dia naik ke surga. Hari ini kita memperingati kenaikan Dia ke surga. Lalu tujuan Yesus naik ke surga yaitu menyediakan tempat bagi kita sekalian. Itulah bukti kasih sayang saudara kepada Tuhan, dan bukti kasih sayang saudara juga, bukti kasih sayang Tuhan juga pada saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara. Makanya Dia kasih jaminan. Kalau saudara sekarang mungkin susah, menderita, mungkin saudara dikucilkan, mungkin saudara kekurangan, mungkin saudara sering meneteskan air mata, mungkin saudara mengalami tekanan, mungkin saudara mengalami intimidasi, tidak apa-apa saudara-saudara.
Karena kita masih di dunia. Di surga itu air mata kita dihapus. Tidak ada kesakitan, tidak ada kematian. Yang ada adalah hidup kekal, hidup bahagia bersama dengan Yesus di surga. Ini adalah jaminan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak akan mati selamanya. Tapi Tuhan menyiapkan kita rumah yang terbaik di surga. Karena Tuhan mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Alasan yang kelima, yang terakhir, yaitu mengapa Tuhan mudik ke surga? Karena Ia akan datang kembali. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, dengar firman Tuhan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, karena di mana kamu berada, aku pun berada. Jadi Tuhan itu ingin kumpul dengan kita, anak-anaknya. Oh, sebab itu orang Kristen sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa Tuhan menyebut kita sebagai anak-anaknya? Mengapa Tuhan disebut sebagai Bapaknya? Kita punya Bapa di surga dan kita anak-anaknya. Karena apa? Memang ini kerinduan Tuhan. Nanti kita akan kumpul, sama seperti saudara sekarang sedang berkumpul di rumah menyaksikan dan mengikuti acara ibadah online ini. Saudara berkumpul dengan anak, suami, istri, anak-anak, orang tua, mungkin keluarga, sanak famili, sudah berkumpul. Itu adalah kerinduan. Tuhan juga punya kerinduan bahwa nanti Dia akan menjemput kita dari dunia ini. Mungkin kalau kita meninggal, Tuhan akan sediakan tempat. Mungkin kalau Tuhan datang kali yang kedua, Dia akan menjemput kita di dunia, dan Tuhan akan mengangkat kita untuk dibawa ke surga. Tuhan mengatakan, di mana aku berada, kamu pun berada. Sebutkan nama saudara. Di mana Yesus berada, katakan, aku berada. Bahagianya kita sebagai anak-anak Tuhan. Bersyukurlah kita kepada Tuhan. Walaupun kita mungkin mengalami tekanan, mengalami kekurangan, mengalami kesedihan di masa-masa sekarang, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan. Dia akan membawa kita ke surga. Saudara-saudara, di akhir zaman nanti, di mana masa kesulitan itu datang, Tuhan akan mengangkat kita, membawa kita ke surga. Di sana kita tinggal dengan Tuhan selama-lamanya, dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan mengalami kesusahan-kesusahan di muka bumi karena mereka tidak terangkat oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Kalau Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita, maka Dia akan turun ke dunia, menjemput kita, membawa kita tinggal di surga. Kita akan hidup abadi, kekal, dan tidak mati, dan tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya di surga yang mulia. Itu adalah 5 kebenaran firman Tuhan. Mengapa Tuhan mau naik ke surga? Mengapa hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga? Mengapa hari ini Tuhan ingin mudik? Ada 5 kebenaran. Yang pertama adalah karena misi pelayanannya sudah selesai. Yang kedua, karena Ia tidak akan meninggalkan kita. Yang ketiga, ada serah terima jabatan. Dan yang keempat, Ia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan kebenaran yang kelima adalah Ia akan datang kembali menjemput kita semuanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya berdoa agar firman Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, pencerahan, harapan-harapan yang baru kepada saudara sekalian. Tetap semangat, tetap punya harapan, tetap punya iman yang kuat dan yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama. Di dalam nama Yesus, Engkau memberikan pencerahan, memberikan keyakinan, keteguhan iman kepada semua sidang jemaat-Mu, termasuk juga kepada orang-orang yang mengikuti dan menyaksikan acara ibadah online ini. Di dalam nama Yesus, damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan melimpah untuk kami semuanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus,
segala berkat kasih sayang Tuhan disampaikan, dinyatakan kepada kami sidang jemaat Tuhan. Kau pelihara kami dengan kasih sayang-Mu, dengan berkat-berkat-Mu, pertolongan-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat-Mu akan selalu menyertai kami. Mujizat Allah selalu baru setiap hari. Tuhan, Engkau menopang kami. Jangan Engkau biarkan kami terjatuh dan tergeletak, tetapi tangan Tuhan yang kuat akan menopang kami, akan memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat anugerah dari Tuhan akan turun atas kami sekalian, dan kami akan menutup acara ibadah kenaikan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan menerima berkat dari Allah Bapa yang dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunannya oleh Roh Kudus menyertai saudara sampai nanti Tuhan datang menjemput kita untuk kita dibawa oleh Tuhan tinggal di surga yang mulia. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri acara ibadah ini. Haleluya, amin, puji Tuhan. Shalom saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya.